Kisah sebelumnya, setelah sampai di tempat guru, Duryudana dengan gaya egoisnya dia mencoba berteman dengan anak gurunya yang bernama Aswatthama. Guru Drona telah membuat semua muridnya menyadari peraturan yang dia buat. Guru Drona kemudian memberikan pelajaran pertama memanah pada muridnya. Di cabang pohon di depanmu, seekor burung kayu telah diletakkan. Kau harus mengenai mata burung itu dengan panahmu. Setelah semua muridnya ternyata gagal, Arjuna dengan memanah sasaran memberikan bukti pada Guru Drona akan kemampuannya. Kisah pun berlanjut. Batasan dari sebuah wilayah bukanlah sebuah batasan, tapi adalah identitas. Hargai dan mengertilah tentang hal itu sebagai kewajiban bagi setiap pangeran. Dalam menghadapi serangan musuh, harus bagaimanakah reaksi awal dari seorang raja? Aswatthama. Kalau musuhnya sangat lemah, melawan dan mengalahkannya adalah pilihan yang terbaik. Tapi kalau musuhnya kuat, sebuah diplomasi adalah cara yang terbaik. Tapi musuh itu tidak akan bisa lebih kuat. Kekuatan tidak hanya diukur secara fisik saja. Yang paling kaya juga bisa jadi yang terkuat. Guru, tidak ada gunanya memakai cara diplomatis terhadap musuh yang terkuat. Karena orang yang terkuat akan memperhatikan kelemahannya dan tidak akan menghargai sebuah diplomasi. Itu akan melemahkan kekuatan dan kepercayaan diri kita. Kalau memakai cara diplomatis pada orang yang lebih lemah, masyarakat dari kedua kerajaan akan mendapat keuntungan dari perdagangan dan lainnya. Orang yang terlemah tidak akan berbahaya terhadap diplomasi. Tapi sebuah diplomasi dengan orang yang lebih lemah bisa dilakukan. Dan melawan musuh yang lebih kuat membuktikan keberanian kita. Hanya berdasarkan pada satu perilaku saja sudah cukup menentukan musuh manapun, Guru. Bisa kuat atau lemah. Sebuah rawa. Siapapun yang jatuh ke sini tidak akan bisa keluar. Bima akan mendapatkan tempat tidur kematian. Kenapa berhenti? Ini sudah mulai senja, Guru. Aku tidak bisa melihat sasarannya sekarang. Itu artinya matamu jadi batasan buatmu. Seorang pejuang itu harus tahu batasan yang dia miliki. Bukan mataku, Guru. Tapi kegelapanlah batasanku. Kalau seseorang tidak bisa memecahkan batu dengan tangannya,
Masalahnya ada pada tangannya atau batunya? Siapa yang sedang menajamkan senjatanya? Itu pasti Arjuna. Dia dibebaskan dari tugas menggiring ternak saat ini. Kakak, itu sangat tidak adil. Kita yang giring ternaknya, tapi dia yang dapat pengetahuannya. Hei bodoh, perintah guru itu tidak boleh disebut tidak adil. Yang menyedihkan adalah kami, bagaimanapun juga adalah muridnya. Tapi kau, Aswatthama, kenapa Arjuna harus jadi penghalangmu? Jumlah waktu yang didapatkan oleh Arjuna, harusnya itu menjadi milikmu. Itu benar sekali, Kak. Arjuna itu bagaimanapun juga musuh kita. Dia juga musuh dari teman kita, Aswatthama. Arjuna adalah musuh kita semua. Bagaimana kalau aku habisi dengan panahku sekarang juga? Aku bisa membidik panahku hanya menggunakan suara. Menggunakan suara saja? Maksudnya? Maksudnya, sumber suara yang tidak terlihat di kegelapan bisa jadi sasaran dari panahku. Seperti juga panahnya Destrarastra yang mengenai musuhnya. Tapi bila tanpa tantangan, itu serangan yang dilarang. Seperti itulah ajaran guru waktu itu. Tapi peraturan itu hanya untuk ksatria. Aswatthama kan seorang Brahma. Hah? Itu benar sekali, teman. Dengar, akan kusingkirkan duri yang menghalangimu secepatnya. Bagaimana bisa dia melakukan itu? Lewat suara dari busurku saja dia bisa tahu kalau ada panah yang melesat. Kapan dia dapatkan ilmu itu? Kita harus segera pergi secepatnya sebelum dia sampai di sini. Sesuatu harus dilakukan untuk membahasnya. Arjuna? Dia ada di sini. Lalu siapa? Pemanah yang beraksi di hutan itu? Hus. Sapiku harus diikat di sini. Berani sekali kau mengikat sapimu di sini. Tapi Kak Dursasana, semua sapi di sini bukan milikku atau milikmu, tapi ini milik guru, Kak. Sapi yang guru perintahkan untuk kuikat harus diikat di sini. Pergi sana.